Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Cahyadi. NIM saya 411-2-11138. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari pengantar kecerdasan buatan. Soal pertama adalah rancangan sebuah agen cerdas yang dapat digunakan dalam sistem e-commerce untuk merekomendasikan produk secara otomatis kepada pengguna. Jelaskan tipe agen yang akan digunakan, bagaimana agen tersebut mengumpulkan informasi dari pengguna, dan teknik apa yang bisa diterapkan agar rekomendasi lebih akurat. Evaluasi kekuatan dan kelemahan pendekatan ini. Cobanya dari sistem pakar, representasi pengetahuan yang efektif sangat penting untuk mendukung proses inferensi. Dua metode utama yang sering digunakan adalah logika proposisional dan jaringan semantik. Pertama, logika proposisional. Logika proposisional menggunakan proposisi yang dinyatakan dalam bentuk benar atau true atau salah atau false. Proposisi dapat digabungkan menggunakan operator logika seperti and, or, dan not. Contoh penerapannya dalam sistem diagnosis medis, logika proposisional dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang pasien mungkin menderita penyakit tertentu berdasarkan gejala yang dilaporkan. Misalnya, yang pertama P1 yaitu jika pasien memiliki gejala A, maka kemungkinan penyakit X tinggi. Yang kedua, P2, jika pasien memiliki gejala B, maka kemungkinan penyakit Y tinggi. Kelebihannya mudah dipahami, yang pertama, dan terekam. Yang kedua, proses inferensi dapat dilakukan dengan algoritma yang efisien. Kekurangannya tidak dapat mengangkat hubungan kompleks antar pengetahuan. Yang kedua, kurang fleksibel dalam menggambarkan ketidakpastian atau ambiguitas. Kedua, jaringan semantik. Jaringan semantik adalah representasi berbasis paragraf yang menghubungkan konsep atau entitas melalui hubungan tertentu, seperti adalah, merupakan bagian dari, atau berhubungan dengan. Contoh penerapannya, dalam sistem rekomendasi film, jaringan semantik dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai elemen seperti genre, aktor, dan pengarah. Misalnya, film A adalah genre aksi dan dibintangi oleh aktor X, sehingga pengguna yang menyukai film A mungkin juga menyukai film B yang juga bertema aksi. Kelebihannya dapat menggambarkan hubungan yang lebih kompleks antar entitas, lalu lebih mudah untuk diperluas dan diperbarui. Kekurangannya memerlukan lebih banyak ruang penyimpanan dibandingkan dengan logika proposisional. Yang kedua, proses inferensi bisa lebih rumit dan memerlukan algoritma yang lebih kompleks. Kesimpulannya yaitu kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memilih metode yang tepat bergantung pada jenis masalah yang dihadapi dan kompleksitas pengetahuan yang harus dipresentasikan dalam sistem pakar. Logika proposisional lebih sederhana dan efisien untuk masalah yang tidak terlalu kompleks, sementara jaringan semantik lebih kuat dan dalam menangkap hubungan kompleks antar pengetahuan. Soal nomor 2. Untuk perusahaan menggunakan logika profesional. Untuk sistem keamanan otomatis, setiap sensor gerak P dan kamera C akan dipicu alarm A. Jika ada deteksi, rancangan sebuah aturan dalam bentuk logika profesional yang menggambarkan hubungan antar sensor, kamera, dan alarm. Berikan contoh bagaimana aturan ini dapat digunakan dalam situasi nyata dan jelaskan kelebihan serta batasannya. Jawabannya, dalam konteks sistem keamanan otomatis yang menggunakan logika proposisional, kita dapat merancang aturan yang menghubungkan sensor gerak P, kamera C, dan alarm A, serta sebagai berikut. Aturan logika proposisional yang pertama, PKA jika sensor gerak P mendeteksi gerakan, maka alarm A berbunyi. Yang kedua, CKA, jika kamera C mendeteksi gerakan, maka alarm A berbunyi. Yang ketiga, jika PC ke A, jika kedua sensor gerak P dan kamera C mendeteksi gerakan, maka alarm A berbunyi. Contoh penerapannya, misalkan sebuah perusahaan memiliki sistem keamanan terdiri dari beberapa sensor gerak dan kamera yang terpasang di daerah tertentu. Ketika seseorang memasuki daerah tertentu, yang pertama sensor gerak P mendeteksi kehadiran orang tersebut dan memicu alarm A. Yang kedua, jika kamera C juga menangkap gambar orang tersebut, maka alarm A akan berbunyi menambahkan tingkat kewaspadaan. Dengan menggunakan aturan di atas, jika baik sensor gerak maupun kamera deteksi kamera hadiran yang tidak diinginkan, alarm akan aktif, memberikan peringatan kepada tim keamanan. Kelebihannya yang pertama, sederhana dan efisien. Aturan ini memudahkan dipahami dan diterapkan, membuat sistem lebih mudah untuk diprogram dan dikelola. Yang kedua, responsif. Dapat merespon ketika ada deteksi sensor atau kamera sehingga meningkatkan kecepatan respon terhadap ancaman. Batasannya pertama, tidak menangkap ketidakpastian. Logika ini tidak dapat menangkap ketidakpastian atau ambiguitas seperti deteksi palsu dari sensor, misalnya hewan melintas yang dipicu sensor gerak. Yang kedua, keterbatasan dalam hubungan kompleks. Sistem ini memungkinkan tidak dapat mengatasi situasi yang lebih kompleks, di mana interaksi antara berbagai sensor atau kondisi lingkungan perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, ketergantungan pada keberhasilan sensor. Jika salah satu sensor gagal berfungsi atau tidak akurat, maka sistem keamanan mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Kesimpulannya, dengan menggunakan logika proposisional ini, perusahaan dapat merancang sistem keamanan yang lebih sederhana namun efektif. Namun penting untuk menyadari kebatasan-batasan tersebut dan mempertimbangkan pendekatan tambahan untuk menangani kompleksitas dan ketidakpastian dalam situasi nyata. Soal nomor 3, suatu perusahaan menggunakan logika proporsional untuk sistem keamanan otomatis, serta sensor gerak P dan C. Kamera C akan memicu alarm A jika ada deteksi. Rancang sebuah aturan dalam bentuk logika proporsional menggambarkan hubungan antara sensor kamera, alarm dan sensor kamera dan alarm. Berikut contohnya dalam hubungan nyata dan kelebihan serta batasannya. Jawabannya ialah dalam sistem keamanan otomatis yang menggunakan logika proporsional, kita dapat merancang aturan sebagai berikut. Aturan logika proporsional pertama, sensor A gerak mendeteksi gerakan, maka alarm A berbunyi. CKA jika kamera C mendeteksi gerakan, maka alarm berbunyi. Jika CKA jika sensor gerak P dan kamera C mendeteksi gerakan secara bersamaan, maka alarm berbunyi. Penerapannya skenario 1, seorang karyawan memasuki ruangan server dan sensor gerak P mendeteksi gerakan. Alarm A berbunyi, memberikan tahu bahwa ada aktivitas di ruang tersebut. Skenario kedua, jika ada karyawan, tapi kameranya C mendeteksi gerakan, misalnya seorang intruder, alarm A juga akan berbunyi. Yang ketiga, jika kedua sensor gerak dan kamera mendeteksi gerakan secara bersamaan, alarm A akan berbunyi, memberikan peringatan ganda yang lebih kuat. Kelebihannya pertama sederhana, mudah dipahami. Yang kedua responsif. Yang ketiga penggabungan data. Gunakan lebih dari satu sumber deteksi. Batasannya yang pertama deteksi palsu. Sistem dapat mendeteksi palsu misalnya seperti sensor gerak dipicu oleh hewan atau gerakan yang tidak berbahaya. Yang kedua keterbatasan hubungan, tidak menangkap kompleksitas situasi yang mungkin memerlukan kondisi tambahan seperti waktu tertentu atau status pengguna yang terverifikasi. Yang ketiga ketergantungan pada sensor. Jika salah satu komponen sensor atau kamera gagal berfungsi, sistem mungkin tidak dapat merespon dengan baik. Misalnya jika kamera rusak, deteksi hanya bergantung pada sensor gerak saja. Kesimpulannya dengan menggunakan logika ini, perusahaan dapat merancang sistem keamanan yang efektif dan responsif. Namun penting untuk memperhatikan batasan-batasan tersebut dan mencari cara untuk mengurangi kemungkinan deteksi palsu serta meningkatkan ketahanan sistem secara keseluruhan. Soal nomor 4. Bayangkan Anda diminta untuk merancang sistem bakar untuk membantu dokter umum mendiagnosis penyakit. Berdasarkan gejala yang dilaporkan pasien, jelaskan komponen utama dari sistem pakar ini dan bagaimana sistem tersebut bekerja. Berikan evaluasi mengenai kelebihan dan keterbatasan sistem ini dalam konteks pelayanan kesehatan. Jawabannya, merancang sistem pakar untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dilaporkan pasien memerlukan beberapa komponen utama berikut, yaitu komponen-komponennya. Yang pertama, sistem pakar komponennya basis pengetahuan menyimpan fakta dan aturan yang berkaitan dengan gejala penyakit. Dan penyakit ini mencakup tentang gejala, diagnosis, hubungan antar gejala penyakit, serta informasi tambahan seperti riwayat medis. Yang kedua, mesin inferensi menggunakan basis pengetahuan untuk menarik kesimpulan. Mesin ini menerapkan aturan logika untuk menganalisis gejala yang dilaporkan dan menentukan kemungkinan diagnosis. Tiga, antarmuka pengguna memfasilitasi interaksi antara dokter dan sistem. Ini memungkinkan dokter untuk memasukkan gejala, menerima rekomendasi diagnosis, dan melihat informasi tambahan tentang penyakit. 4. Modul penjelasannya menyediakan penjelasan tentang keputusan yang diambil oleh sistem. Ini membantu dokter memahami alasan dibalik diagnosis yang dilakukan dan meningkat kepercayaan terhadap sistem. 5. Modul pembaruan pengetahuannya memungkinkan sistem untuk memperbarui dengan informasi media terbaru seperti penelitian baru dan perubahan dalam praktik medis. Ini menjaga sistem tetap relevan dan akurat. Cara kerja sistemnya yang pertama, input gejala. Dokter masukkan gejala yang dilaporkan pasien ke dalam antarmuka pengguna. Kedua, proses inferensi. Mesin inferensi menganalisis gejala pengguna basis pengetahuan dan menerapkan aturan untuk menentukan kemungkinan diagnosis. Yang ketiga, output diagnosis. Sistem memberikan daftar kemungkinan penyakit bersama dengan tingkat keparahan dan penjelasan mengenai hubungan antara gejala dan diagnosis. Yang keempat, interaksi lanjutan. Dokter dapat minta penjelasan lebih lanjut atau menambahkan informasi tambahan untuk mempersempit diagnosis. Yang kelima, memperbarui pengetahuan. Informasi baru tentang penyakit dapat ditambahkan ke dalam basis pengetahuan untuk meningkatkan sistem. Kelebihannya yang pertama, dukungan keputusan. Sistem pakar dapat memberikan informasi dan saran yang bermanfaat bagi dokter, membantu dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua, konsistensi, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dengan memberikan rekomendasi yang konsisten berdasarkan data yang ada. Yang ketiga, pendidikan medis. Sistem ini juga dapat berfungsi sebagai alat pendidikan bagi dokter, membantu mereka mempelajari hubungan antara gejala dan penyakit tersebut. Keterbatasannya yang pertama, ketergantungan pada basis pengetahuan. Kualitas sistem sangat bergantung pada beberapa kelengkapan dan akurat basis pengetahuan. Informasi yang ketinggalan zaman atau tidak akurat dapat mengarah pada diagnosis yang salah. Yang kedua, tidak menggantikan dokter. Sistem ini tidak dapat menggantikan keahlian dan pengalaman dokter. Diagnosis yang tepat seringkali memerlukan wawasan klinis yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh suatu sistem.
Yang ketiga, deteksi ketidakpastian. Sistem mungkin kesulitan dalam menangani kasus yang tidak biasa atau kompleks, di mana gejala yang biasa yang bisa bervariasi atau tidak jelas. Yang keempat, keterbatasan dalam interaksi. Jika antar muka pengguna tidak intuitif, dokter mungkin sulit dalam menggunakan sistem dengan efektif, mengurangi manfaat potensialnya. Kesimpulannya, sistem bahkan untuk diagnosis penyakit dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi pelayanan kesehatan, mendukung dokter dalam mengambil keputusan dan meningkatkan akurasi diagnosis. Namun, penting untuk diingat bahwa sistem ini memiliki keterbatasan dan integrasi dengan keahlian manusia tetap diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Yang soal terakhir yaitu Anda ditugaskan mengembangkan sistem berbasis fuzzy logic yang dapat menentukan kategori kelayakan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa berdasarkan dua faktor. Yang pertama, IPK 0 sampai 4. Yang kedua, penghasilan orang tua 0 sampai 10 juta. Sistem harus memberikan tiga keputusan. Yang pertama, tidak layak menerima beasiswa. Yang kedua, dipertimbangkan untuk beasiswa. Yang ketiga, layak menerima beasiswa. Tolong implementasikan sistem ini menggunakan metode fuzzy logic dan buat antarmuka pengguna sederhana untuk menerima inputnya. Jawabannya, berikut adalah langkah-langkah untuk merancang sistem ini termasuk pengaturan fuzzy logicnya, antarmuka dan antarmuka pengguna sederhana. Langkah pertama, definisi variabel fuzzy-nya. Yang satu-satu itu pertama input fuzzy dulu. IPK indeks rentangnya 0 sampai 4, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan 0 sampai 2,5, sedangnya 2,5 sampai 3,5, tingginya 3,5 sampai 4,0. Dua, penghasilan orang tua, rentan 0 sampai 10 juta, rendahnya 0 sampai 3 juta, sedangnya 2,5 sampai 6 juta, tingginya 5,5 sampai 10 juta. Output fuzzy-nya, dia layak menerima beasiswa, dipertimbangkan untuk beasiswa, layak menerima beasiswa. Yang kedua, fungsi keanggotaannya. Fungsi keanggotaan dapat didefinisikan sebagai berikut. Fungsi keanggotaan IPK-nya rendah, sedang, dan tinggi, yaitu segitiga 0, 2,5, segitiga sedang 2,5, 3,4, 3,5, segitiga tinggi 3,5, 4,0, 4,0. Fungsi keanggotaan penghasilannya segitiga rendah 0, 0, 3 juta, segitiga sedang 2,5 juta, 4,5 juta, 6 juta, segitiga tinggi 5,5 juta, 10 juta, 10 juta. Fungsi keanggotaan outputnya segitiga tidak layak 0, 0, 0,5, segitiga dipertimbangkan 0,3, 0,5, 0,7. Layak segitiga layak 0,5, 1, dan 1. Yang ketiga, aturan fuzzy-nya, aturan yang digunakan dalam sistem yaitu pertama, jika IPK-nya rendah, penghasilan tinggi, maka statusnya di layak. Yang kedua, jika IPK rendah, sedang, IPK sedang dan penghasilan sedang, maka statusnya dipertimbangkan. Ketiga, jika IPK tinggi, penghasilan rendah, maka statusnya dipertimbangkan juga. Yang keempat, jika IPK tinggi dan penghasilan rendah, dan penghasilan tinggi, maka statusnya layak. Yang kelima, jika IPK sedang dan penghasilan rendah, maka statusnya tidak layak. Yang keenam, jika IPK rendah, penghasilan rendah, maka statusnya tidak layak juga. Yang keempat, diversifikasinya. Untuk diversifikasi, kita bisa menggunakan metode centroid untuk mendapatkan nilai output yang tepat. Yang langkah kelima, antar muka pengguna. Berikut contoh antar muka pengguna menggunakan sederhana dari Python dan Tkinter. Import Tkinter dulu, yaitu import Tkinter as-nya TK, from Tkinter importnya message box. Ini difficulty-nya IPK pakai data float, income juga sama, float, income, IPK-nya dikecil dari 0,5, and income-nya lebih besar dari 5 juta. Maka resultnya tidak layak menerima beasiswa. Harusnya IPK 2,5 lebih besar dari 0,5 dan IPK lebih kecil dari 3,5 dan income-nya lebih kecil dari 6 juta. Resource-nya dipertimbangkan untuk beasiswa. Lalu resource-nya layak menerima beasiswa. Message box-nya show info hasil resource-nya. Berikutnya create new inbox-nya yaitu roots, root title, terus create and place labels-nya, TK label, roots, IPK entry, TK label juga sama, ini dalam penghasilan orang tua dalam IDR, income-nya entry, nah kalkulasi button-nya sama, TK button, kelayakan beasiswanya, comment-nya, kalkulasi scholarship, berikut, ya. Lalu berikutnya kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihannya yang pertama fleksibilitas. Sistem fuzzy dapat mengalami ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam input. Kedua, pengambilan keputusan. Dalam memberikan keputusan yang lebih tepat berdasarkan beberapa faktor. Berbagai faktor keterbatasannya pertama kompleksitas. Membangun sistem fuzzy yang akurat memerlukan pengetahuan mendalam tentang teori fuzzy dan fungsi keanggotaan. Kedua, keandalan. Kualitas hasil sangat tergantung pada pemilihan dan penetapan fungsi keanggotaan dan aturan fuzzy tersebut. Demikianlah jelasan UTS dari saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.